Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma shalli ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirin, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haitsu ma kuntum, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat, saya ayyuhalladzina kaum muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini masih bisa memenuhi panggilan Allah, panggilan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan sholat Jumat di masjid di tempat yang insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga seluruh ibadah kita, ketaatan kita, puasa kita, amal sedekah kita, amal jariah kita, semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus semoga seluruh dosa-dosa kita, kesalahan kita, kekhilafan kita, kekeliruan kita, kedoliman kita, kealpaan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai teladan bagi kita sekalian, suri teladan bagi seluruh umat manusia. Semoga kita bisa mencontoh beliau, mengamalkan apa yang telah beliau tinggalkan, yaitu dinul haq, dinul Islam, yang didasari Al-Quran dan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, yang sudah dijalankan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW, dan juga diteruskan para sahabat beliau, para khulafa ar-rasyidin, para sahabat-sahabat Rasul, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama yang terus mendapatkan agama Allah SWT hingga kita bisa mengenal ajaran Allah dari orang-orang yang telah membawa Islam, yaitu para alim, para ulama. Mudah-mudahan kita sekalian masih bisa menjadi orang-orang yang menerima ajaran Allah SWT, mengimani ajaran Allah SWT, sekaligus menjadi estafet perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, perjuangan para ulama untuk menyebarkan agama Allah SWT di muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang tanggal 16 Ramadan, insyaallah besok adalah tanggal 17 Ramadan. Kita masih ingat bahwa tanggal 12 Ramadan adalah tanggal diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan kitab umat Islam yang dititipkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kalam Allah, yang merupakan kalam yang suci dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan produk siapapun, bukan produk manusia, termasuk bukan produk Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW hanyalah dititipi oleh Allah untuk menyebarkan Al-Quran, untuk menyampaikan Al-Quran, dan untuk diajarkan kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah Rasulullah Muhammad SAW selama hidupnya lebih kurang 63 tahun telah mengajarkan kepada kita sekalian dinul haq, dinul Islam, yang didasari Al-Quran, tambah dengan penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat bahwa sebelum Rasulullah Muhammad SAW diturunkan, sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, peradaban saat itu adalah peradaban yang sangat rusak, peradaban jahiliyah, peradaban yang akan bisa menyebabkan kepunahan manusia,
perubahan peradaban yang tidak lagi mentauhidkan Allah SWT. Peradaban yang siapa yang kuat itulah siapa yang berkuasa, siapa yang menang. Bukan siapa yang benar yang akan didengar kalimatnya, siapa yang benar, siapa yang dipakai kalimatnya, tapi siapa yang kuat itulah yang mereka menjadi penguasa. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga masih ingat, sekalipun ada agama di zaman Rasulullah Muhammad SAW dari para nabi dan para rasul sebelumnya, peninggalan para nabi dan rasul sebelumnya, tetapi dijelaskan oleh Allah SWT sudah banyak perubahan dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah SWT, dari kitab yang disampaikan oleh Allah SWT, akibat tangan-tangan usil atau tangan-tangan jahil manusia, sehingga terjadi penambahan atau bahkan pengurangan dari ayat-ayat Allah yang dititipkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Hari ini dimuliakan oleh Allah, karena itulah kemudian kita melihat dan kita menyaksikan peradaban jahiliyah yang luar biasa rusaknya. Datangnya Rasulullah Muhammad SAW dengan Al-Quran, datangnya Rasulullah Muhammad SAW dengan perubahan yang sangat luar biasa, mendongkrak perubahan yang peradaban yang rusak menjadi perubahan dengan peradaban yang bertauhid kepada Allah SWT, bahkan menjadi peradaban yang mulia baik dalam kalangan kehidupan manusia maupun juga dalam kehidupan yang nantinya akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah SWT juga menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada diri kaum itu sebelum atau sehingga mereka itu merubah apa yang ada pada diri mereka. Hadirin, dengan Rasulullah Muhammad SAW hadir, dengan Rasulullah Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, ada perubahan-perubahan yang sangat luar biasa yang ada pada manusia. Wabil khusus setelah Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh di Mekah sekitar 13 tahun beliau di sana, dan juga dilanjutkan di Madinah selama 10 tahun di sana, perubahan yang sangat luar biasa. Dari peradaban jahiliyah, dari ajaran-ajaran syirik, dari berbagai macam praktek-praktek kezaliman, praktek-praktek kefasikan dibabat habis oleh Rasulullah Muhammad SAW, diteruskan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW, sehingga saat itu manusia menjadi manusia yang mulia, manusia menjadi manusia yang istimewa dalam pandangan manusia yang lain saat itu. Betapa tidak mereka menginginkan perubahan hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Mereka menginginkan agar manusia itu kembali kepada fitrahnya, yaitu sebagai makhluk yang hanya menyembah kepada Allah SWT, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, dan betul-betul kami muliakan bani Adam, ditempatkan pada asalnya, tidak lagi ditempatkan sebagai penyembah berhala, penyembah makhluk, penyembah iblis, penyembah setan. Tidak demikian, karena manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam, adalah makhluk yang mulia, bahkan sebaik-baiknya ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Inilah perubahan besar yang digagas oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, zaman kerusakan, zaman kebodohan, zaman kekacauan, menjadi zaman yang sekarang ini paling tidak terang benderang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dengan Islam, dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran ini manusia berubah. Dengan Al-Quran manusia menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Quran manusia menjadi makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Quran, dengan Islam, kita sampai disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk, sebagai umat yang terbaik, yang itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang kalian ajak terhadap perbuatan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mengajak mencegah dari perbuatan yang mungkar,
mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah SWT. Betapa Allah telah memberikan sematan atau gelar yang terbaik bagi kita sekalian dengan adanya perubahan yang sangat luar biasa, perubahan-perubahan yang mendasar dalam kehidupan, dari peradaban kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan yang modern, kehidupan yang bersinar, kehidupan yang menyembah kepada Allah SWT, kehidupan yang memuliakan manusia, bahkan tidak hanya memuliakan manusia, tapi memuliakan makhluk-makhluk Allah yang lain. Hanya dengan Islam, hanya dengan Al-Quran kita bisa berubah. Hanya dengan Islam dan hanya dengan Al-Quran manusia itu menjadi baik. Tidak akan pernah bisa menjadi baik kita ini, tidak akan bisa menjadi baik manusia ini kecuali dituntun oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di kiri kanannya, bahkan di atas bawahnya diliputi oleh iblis laknatullah yang menggoda Bani Adam agar mereka tergelincir dari jalan Allah yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis bersumpah, iblis menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dari makhluk yang awalnya mulia di sisi Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena kefasikannya, karena kekafirannya, dan dia akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kemudian aku datangi mereka itu Bani Adam, keturunan Adam. Kita adalah keturunan Adam, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan dari arah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan tidak kau jumpai mereka itu, Bani Adam itu, menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena punya ajaran Allah Subhanahu wa taala, bersyukur karena punya Al-Quran, bersyukur karena punya Nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik. Ini adalah merupakan janji iblis. Makanya kemudian manusia-manusia yang tidak berpedoman kepada Al-Quran, manusia-manusia yang tidak berpedoman kepada hadis Rasulullah Muhammad SAW, manusia-manusia yang tidak berpedoman dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala adalah dinul Islam, mereka akan disesatkan oleh iblis laknatullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, di depan ada godaan mereka, di kanan, di belakang ada godaan mereka, di kanan dan kiri ada godaan mereka, ditongkrongi kita oleh mereka. Kalau kita tidak mempunyai pedoman yang lurus, kalau kita tidak mempunyai dasar yang kuat, kalau kita tidak meyakini keberadaan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak meyakini Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa kebenaran, maka yang terjadi adalah kezaliman, yang terjadi adalah kefasatan, yang terjadi adalah berbagai macam kesemrawutan dunia yang tidak akan pernah selesai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Karena itulah kemudian saya mengajak pada para jamaah untuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan ajaran Al-Quran, kembali dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Tancapkan dan tanamkan pada diri kita sekalian bahwa Al-Quran adalah merupakan kalam Allah. Rasulullah Muhammad SAW, Nabiuna, Rasuluna, Habibuna, yang adalah pantas dan layak untuk ditiru bagi kita sekalian, bukan yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan saat ini, betapa kita sekalian jauh dari Al-Quran. Sekalipun kita tiap hari membaca Al-Quran, sekalipun kita membaca Al-Quran, bahkan juga mengkaji ayat-ayat Al-Quran, tapi hikmah dan amaliyah Al-Quran tidak banyak kita jumpai dalam kehidupan. Yang terjadi adalah hukum-hukum jahiliyah, yang terjadi adalah peradaban jahiliyah, yang terjadi adalah amaliyah jahiliyah. Kita lihat bagaimana banyaknya kemungkaran yang terjadi. Kita lihat banyaknya kezaliman yang terjadi. Kita lihat bagaimana penerapan hukum-hukum yang jauh dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kita lihat di dalam kenyataan kita. Kita lihat dalam fakta yang kita lihat, kita perhatikan. Tidak ada sekarang ini praktek-praktek hukum sesuai dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau ada orang korupsi, apalagi korupsinya sampai ratusan triliun,
diberikan hukuman sesuai dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ada pencuri, pencurinya kemudian dengan cara yang sadis diberikan hukuman dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah demikian. Ada orang yang korupsi triliunan bahkan ratusan triliun, tidak selesai prosesnya, dan dana itu kemana tidak tahu. Dana itu kemudian melayang kemana nggak tahu. Prosesnya berjalan. Ditambah lagi dengan korupsi yang lain, ditambah lagi dengan korupsi yang lain, koruptor yang lain, tidak selesai. Hadirin, termasuk juga pembunuhan. Bagaimana kemudian kita menyaksikan yang luar biasa. Pemerkosaan di mana-mana, perzinahan di mana-mana. Bahkan kita perhatikan di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan pada saat siang hari banyak orang-orang di jalan, banyak orang-orang di jalanan, banyak di antara saudara-saudara kita yang dengan enaknya di pagi hari mulai ba'da subuh sampai dengan sore mereka makan, minum, dan merokok di tempat-tempat yang umum. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW tidaklah diperkenankan yang demikian. Kalaupun ada mentoleransi orang-orang yang tidak berpuasa, misalnya ibu-ibu yang lagi libur atau anak-anak, mereka toko-tokonya, warung-warungnya ditutup dan tidak mereka kemudian makan dan minum di tempat-tempat umum. Apa yang terjadi saat ini? Hari ini, padahal kalau kita perhatikan bahwa orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu adalah dosa besar. Orang yang tidak sholat, orang yang sudah tidak sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, adalah dosanya besar di sisi Allah SWT. Apakah orang-orang yang berdosa ini mendapatkan perhatian untuk ditetapkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Kenyataannya tidak. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah, di zaman Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang yang berpuasa diberikan ikram, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sholat diberikan ikram, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pencuri ditegakkan hukum pencurian, bahkan itu tidak orang-orang yang kecil maupun juga orang-orang besar, maksudnya orang-orang yang dekat dengan penguasa maupun orang-orang rakyat biasa, semuanya ditegakkan pencurian. Orang-orang yang membunuh, orang-orang yang berzina, orang-orang yang melakukan kezaliman, bahkan orang-orang yang mengambil harta negara dengan cara gulul, dengan cara yang curang, itu dikembalikan kepada Baitul Mal. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah, karena itulah kemudian di zaman Rasulullah Muhammad SAW luar biasa perubahannya. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW luar biasa sejahteranya rakyatnya. Karena Rasulullah Muhammad SAW sendiri, sekalipun bagiannya ada, bagian dari ghanimah itu luar biasa, tapi dibagikan kepada rakyatnya. Diteruskan oleh para khulafaur rasyidin, Abu Bakar Siddiq, luar biasa juga harta yang dikumpulkannya, tapi dibagikan kepada rakyatnya sehingga rakyatnya mendapatkan kesejahteraan. Apalagi di zaman Umar bin Khattab, Baitul Mal luar biasa. Baitul Mal hartanya numpuk, dan juga saking banyaknya kemudian siapapun di antara mereka yang membutuhkan datang ke Baitul Mal untuk mendapatkan layanan. Bahkan spektakuler sekali kisah Umar bin Khattab ketika ada seorang tua yang merebus batu dengan membohongi anaknya atau mengkamuflase anaknya agar supaya anaknya kemudian bisa tidur, agar anaknya tidak merengek-rengek minta makan, dan ternyata yang direbus adalah batu. Menyesal luar biasa Umar bin Khattab. Akhirnya beliau sendiri yang ambilkan gandum Baitul Mal dan juga memasakkan untuk ibu yang anaknya kelaparan tadi itu, kemudian diberikan kepada mereka. Inilah tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Inilah tanggung jawab sebagai seorang pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanggung jawab sebagai seorang pemimpin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanggung jawab seorang pemimpin yang takut amarahnya menjadi hal yang bisa mengantarkan ke dalam neraka jahanam. Hari ini dimuliakan oleh Allah. Luar biasa. Masa Umar bin Khattab sampai Mesir, sampai Irak, sampai Persia, semuanya ada di bawah kegelaman kekuasaan beliau. Tapi beliau juga termasuk orang-orang yang tetap hidup dalam kesederhanaan, memperhatikan rakyat luar biasa. Bahkan ketika diberikan makanan oleh gubernurnya dari Mesir, Al-Amr bin As, wahai Al-Amr bin As, berikan makanan yang enak ini untuk rakyat kalian. Berikan makanan yang lezat ini untuk rakyat kalian. Kita makan makanan seperti ini belakangan. Kalau rakyatmu sudah makan seperti ini secara merata, kalau rakyatmu sudah makan makanan yang lezat seperti ini secara merata, kita belakangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT,
Inilah perubahan yang sangat luar biasa. Dari setitik Rasulullah Muhammad SAW di Madinah, kemudian menjadi mercusuar di berbagai negara, bahkan dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para khulafa yang dulu, para khulafa Rasyidin dan khulafa setelahnya, kita bisa mendapatkan ajaran Islam. Kita mendapatkan pencerahan dari para alim ulama, dari para guru kita, dari para habaib yang menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mengerti tentang ajaran Islam, mengerti tentang Al-Qur'an, mengerti tentang isi dan kandungan Al-Qur'an, dan bisa menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya menyembah berhala, yang tadinya menyembah batu, yang tadinya menyembah laut, yang tadinya menyembah gunung, yang tadinya menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, menjadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita bisa berubah dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mulia dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mulia dengan Al-Qur'an yang merupakan panduan utama dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau selama ini kita masih enggan, kita masih belum 100% menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, kita masih belum 100% menyambut ajakan Allah Subhanahu wa taala untuk berislam secara benar, untuk beriman secara benar, untuk Al-Qur'an secara benar, untuk berhadis secara benar, sebagaimana Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang beriman, masuk kalian ini ke dalam Islam secara kafah, utuh. Ekonominya Islam, masyarakatnya, sosialnya Islam, kesehatannya dilandasi dengan Islam, masyarakatnya, sosialnya, kemudian politiknya Islam, pendidikannya Islam, bahkan negaranya dilandasi dengan ajaran-ajaran Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan udkhulu fis-silmi kafah. Kalau kita masih Islam secara kafah, kalau kita masih Islam secara utuh, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana para khulafa ar-rasyidin dan khulafa setelahnya, insyaallah keadilan akan bisa didapatkan, kebaikan akan bisa kita peroleh, kemaslahatan akan mudah kita gapai, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berislam secara kafah. Sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, peniadaan secara keseluruhan, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam ketika kita menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita iman dengan Al-Qur'an 100%. Kita iman dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kita iman dengan dinul haq, dinul Islam 100%. Tidak dibuang sebagian, diambil sebagian. Hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari inilah barangkali solusi yang sangat mendasar, solusi yang utama bagi umat secara keseluruhan di berbagai penjuru dunia yang dalam kondisi tidak sehat, yang dalam kondisi tidak berdaya, bahkan tidak berdaya menghadapi secuplik orang-orang yang ahlul dzulumat, ahlul durhaka kepada Allah SWT, ahlul ingkar Yahudi Israel. Kita tidak berdaya. Jumlah kita luar biasa banyak. Mu'alaf luar biasa, baik dalam negeri maupun juga luar negeri, di Eropa maupun juga Amerika, di Australia, bahkan di Asia, luar biasa. Tapi kaum muslimin saat ini barangkali menunjukkan ketidakberdayaannya menghadapi sekelumit Israel yang jelas-jelas melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jelas melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap kaum muslimin, saudara-saudara kita yang ada di Israel. Apa yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita bantu untuk saudara-saudara kita yang ada di sana? Padahal di sana ada masjid yang menjadi masjid yang menjadi titik tolak Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah SWT. Makhluk Israel ini adalah sebetulnya orang-orang yang paling dibenci dimanapun. Ketika kita tahu bahwa di zaman Jerman, Insya Allah beberapa tahun yang lalu saat itu, di zamannya Nazi Jerman yang mereka kemudian melakukan pembunuhan besar terhadap orang-orang Israel.
separuh dari mereka dibantai di Jerman. Kenapa? Karena perilakunya yang sangat luar biasa buruknya, perilakunya yang sangat biadab terhadap umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini yang dimuliakan Allah, barangkali kita lemah ini karena kita tidak bersatu. Kita lemah ini karena kita tidak Islam kafah, tidak menjalankan syariat Allah dengan utuh. Sebagian diambil, sebagian dibuang, sehingga kita tidak berdaya, kita tidak punya izzah, tidak punya kewibawaan di hadapan orang-orang kafir. Sebagaimana kalau kita perhatikan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Apakah mereka sebagian mengambil beriman dengan sebagian apa yang ada di dalam kitab dan kufur dengan sebagian yang lain? Kata Allah, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Kata Allah, maka tidak ada balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asadil adab, dan di hari kiamat mereka akan dilempar ke dalam siksaan yang paling pedih. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan dengan mukjizat Al-Quran, dengan nuzul Quran, dengan Islam, kita kembali kepada Islam supaya kita dimuliakan oleh Allah SWT, ditinggikan oleh Allah SWT, dicintai oleh Allah SWT, diselamatkan oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan mencintai Al-Quran, menjalankan Al-Quran, kita menjadi orang-orang yang melakukan perubahan besar-besaran untuk menjadikan seluruh manusia itu menjadi manusia-manusia yang baik, menjadi manusia-manusia yang bertakwa, menjadi manusia-manusia yang suka berbuat maslahat sehingga bisa dirasakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah, pada khutbah saya kedua ini saya hanya menyimpulkan apa yang saya sampaikan pada khutbah yang pertama. Yang pertama, mari kita ingat nuzul Quran sebagai momen, sebagai tonggak perubahan bagi kita sekalian untuk menuju sesuatu yang lebih bagus. Kalau sekarang kita insya Allah sudah bagus dari yang lain, tapi insya Allah dengan kita membaca Al-Quran, ya, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran secara keseluruhan, kita akan menjadi lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi manusia. Yang kedua, marilah kita satukan kekuatan kita untuk bersama-sama mewujudkan Al-Quran dalam kehidupan ini sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bermasyarakat, bahkan juga bernegara, sehingga negara kita atau negara manapun yang menerapkan ajaran Allah SWT akan dimuliakan oleh Allah SWT dan bisa menggapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga, marilah kita siapkan puasa kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT, ringan membaca Al-Quran, ringan menuju masjidnya Allah SWT, ringan menuju penerapan hukum-hukum Allah SWT, sehingga kita menjadi orang-orang yang layak mendapatkan surganya Allah SWT, yang layak mendapatkan ridho dari Allah SWT. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ansurna wa ahlana wal muslimin. Allahumma sallimna wa ahlana wal muslimin. Allahumma fitna wa ahlana wal muslimin. Wa afina wa ahlana wal muslimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikah wa ahlikil kafirina wal musyrikina wal fasiqina wal zalimin wal munafiqin. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa imanan qawiyan wa qalban khashian li ibadatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihah wa rizqan halalan tayyiban kafiyan mubarakan ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka alif bainana wa baina ummatin islamiyatin fi sa'iril alam majma'ulhum bil Islam bil Quran bi sunnati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtimna bil iman, Allahumma khtimna bil Islam, Allahumma khtimna bil husnil khatimah. Ya akhir qaulina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa la takhtimana bi su'il khatimah wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al anbiya wa tawaffana ma'al mursalin wa tawaffana ma'as siddiqin wa tawaffana ma'as syuhada wa tawaffana ma'as salihin wa tawaffana fi ridhaka ya Allah wa adkhilna jannatal firdaus wa adkhilna jannatal ma'adin wa adkhilna jannatal na'im wa adkhilna jannatal ulya wa adkhilna jannata fiha yanzuru wajhaka min adami ni'mati minka ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.